Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjanjikan bahwa setiap kaum muslimin ataupun muslimat, mukminin, mukminat yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi, maka setiap langkah kakinya Allah anugerahi rahmat. Dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita memulai kajian ini, seperti biasa kita juga membaca doa. Kita membaca doa untuk keberkahan kajian kita, dan wabil khusus memang kepada orang-orang yang telah mendahului kita, entah itu bapak ibu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang telah mendahului. Kita akan berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa takhushu'ana wa tadurru'ana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, sehat usia, sehat badan, panjang umur, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai kajian, barangkali kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi kemarin kita mereview saja. Jadi materi kita kemarin itu salah satunya adalah belajar irama. Ini salah satu irama jiharkah namanya ya, jiharkah, dan ini memang jarang digunakan karena memang nadanya tidak lazim, nadanya juga banyak, ada beberapa yang setengah nada gitu, sehingga tidak mudah untuk meniru nadanya. Tapi kita coba belajar. Setelah itu, setelah mereview ini, kita akan masuk kepada bahasan inti kita pada malam hari ini, yaitu di antara 70 dosa besar yang ada pada kitab namanya Al-Kabair ya, karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Insyaallah kita akan bahas itu.
Baik, di depan masih ada tulisannya ya. Barangkali mereview dari yang kemarin. Saya coba akan lantunkan ya, contohkan. Ini irama jiharka secara pola, secara komposisi itu mudah. Naik, datar, turun. Naik, datar, turun. Nah, nanti ke berikutnya dari 4, 5, 6, 7 itu ada improvisasi. Itu di angka kelima ya, dan setengah nada miring nanti di angka ke-6. Baik, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nada pertama itu kalau di bismillah, sekali lagi biasanya nadanya turun. Kalau yang pakai bismillah, nadanya turun di awal. Bismillahirrahmanirrahim, turun. Nah, yang keduanya, jiharkah naik ke atas, komposisinya begitu ya, naik, jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus, jiharkah turun ke bawah, gitu ya. Itu komposisi lagunya begitu. Bisa di silakan. 1, 2, 3. Terlalu rendah, oke. Saya naikkan 1 oktav. Oke. Saya naikkan 1 oktav. Jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus, jiharkah turun ke bawah. 1, 2, 3. Jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus, jiharkah turun ke bawah. Bawahnya bawah gitu ya, bukan bawah gitu. Naik, bawah, turun berarti. Nah, yang keempat ini iyaka, nanti ini ada improvisasi di sini. Jiharkah naik ke atas gitu. Jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus. Nah, di sini miring nih. Di 6 nih. Jiharkah miring ke bawah, jiharkah turun ke bawah gitu. Saya ulangi ya. Jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus, miring, jiharkah miring ke bawah, jiharkah turun ke bawah gitu ya. Oke, ulangi dari poin 4, naik. 1, 2, 3. Jiharkah datarnya lurus, miring, jiharkah miring ke bawah, jiharkah turun ke bawah. Sekali lagi dari jiharkah naik ke atas. Jiharkah naik ke atas, jiharkah datarnya lurus, miring. Jiharkah miring ke bawah, jiharkah turun ke bawah. Ingat nadanya komposisinya begitu. Sekarang kita tempelkan di Fatihah. Ya. Bismillah, ingat bismillah itu selalu turun. Bismillahirrahmanirrahim, turun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai ya, jiharkah naik ke atas dari alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dengarkan dulu, tangkap nadanya, baru kemudian diulang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman datar, Ar-Rahmanir Rahim.
Malik Yaumiddin turun ke bawah. Malik Yaumiddin turun. Nah, iyanya improvisasi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ininya datar, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratnya setengah, miring. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat. Mohon maaf. Siratal setengah. Siratal 1, 2, 3. Siratal gitu. Alaihimnya datar ya. Alaihim gitu. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lumayan. Yang terakhir turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Itu nada jaharkah. Insyaallah nanti kita akan belajar nanti di pertemuan berikutnya, barangkali insyaallah kita akan belajar Hijaz. Ini saya perkenalkan nada-nada yang biasanya jarang dipakai, karena yang sering itu biasanya bayati, nahawan dengan ros. Itu 3 itu udah pasti itu. Baik, itu ya saya cukupkan. Kita masuk ke bahasan inti pada malam hari ini. Di malam hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang ada pada kitab ini, saya sebutkan sumbernya, namanya Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ini berisi tentang 70 dosa-dosa besar. Yang ini dihimpun dari Al-Quran dan hadis. Jadi kabair sendiri itu ada alif di situ yang menyatakan memang jamak. Jadi banyak dosa-dosa besar, ada 70. Nah, sebelum kita membahas terkait bahasan inti kita, alangkah baiknya memang kita memahami dan mengenali siapa yang mengarang kitab ini. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang luar biasa bernama Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Oh, banyak imam. Baik. Imam Syamsuddin Az-Zahabi ini terkenal seorang ulama yang luas ilmunya, dan ini termasuk ulama yang multidisiplin ilmu. Karena beliau memahami bukan hanya pada satu disiplin ilmu saja, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau kuasai. Sehingga pada masanya beliau ini ditunjuk sebagai seorang, kalau mungkin sekarang bergelar profesor, kalau sekarang ya, dan mungkin guru besar sekarang. Beliau ini berasal, namanya itu, beliau dikenal ya dengan Al-Imam Al-Hafiz. Kalau ada ulama yang bergelar Al-Hafiz, Pak. Jadi kalau ada ulama yang bergelar Al-Hafiz, maka dipastikan beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Al-Hafiz itu gelar yang disematkan oleh orang-orang, bukan menggelari diri sendiri ya. Saya Al-Hafiz enggak, kecuali mungkin namanya Hafiz memang. Jadi orang-orang yang diberi gelar Al-Hafiz artinya sudah diakui kefasihannya di dalam ilmu Al-Quran. Dan beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Dan ternyata beliau sendiri itu bukan hanya ahli dalam bidang Al-Quran, akan tetapi ahli juga dalam sejarah Islam. Bisa dibayangkan ya.
Sejarah Islam beliau ahli, kemudian Al-Quran juga ahli, dan hadis apalagi. Beliau bernama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah At-Turkmani Al-Fariki Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Nah, Dimashqi ini menunjukkan bahwa beliau memang dilahirkan di Damaskus. Ya. Nah, ada sebutan lain yang tadi saya sebutkan bahwa Imam Syamsuddin di ujungnya ada Az-Zahabi. Asalnya Az-Zahabi ini tidak ada. Di gelar ini, Az-Zahabi ini adalah sebuah gelar. Nah, Zahab sendiri di dalam bahasa Arab berarti emas. Nah, kenapa beliau mendapatkan gelar seperti ini? Karena memang ayahnya sendiri adalah pengrajin emas. Jadi untuk membedakan Syamsuddin yang mana gitu. Kalau sekarang ada Nuruddin banyak, ada Nurdin, ada Nuruddin. Mirip-mirip. Nah, ini yang Nuruddin Banten Al-Bantani umpama gitulah. Kurang lebih begitulah. Nah, beliau sendiri, Imam Az-Zahabi ini, Imam Syamsuddin Az-Zahabi sendiri, memang pernah menjadi pengrajin emas juga. Jadi untuk beliau sendiri memang pekerjaannya mengikuti pekerjaan ayahnya. Beliau dilahirkan pada Rabiul Akhir 673 Hijriah atau 1274 Masehi di sebuah desa bernama Kafar Batna. Itu di dataran padang hijau di Damaskus. Dan memang beliau ini berasal dari Turkmenistan. Asalnya Turkmenistan. Nah, ini yang menarik, Az-Zahabi ini yang kita akan bahas nanti, itu sempat menduduki sejumlah jabatan keilmuan. Jadi bayangkan dulu itu, Islam sendiri berkembang sangat pesat dan memang sangat mendominasi pada saat itu ya secara keilmuan. Jadi kalau kita mengenal dan kita tahu bersama ya bahwa kejayaan Islam itu sebenarnya pernah betul-betul berjaya dulu ya di masa khalifah. Dan pada saat ini kejayaan itu berpindah ke Eropa karena peristiwa Renaissance itu ya, dan dulunya itu memang ada perang salib itu. Nah, itu ada hal yang menarik, 3 hal yang kemarin saya coba membaca tafsir di dalam tafsir Al-Kahfi itu. Di tafsir Al-Kahfi ternyata ada 3 poin utama yang kenapa masyarakat atau ulama-ulama terdahulu atau orang-orang terdahulu menjadi bukan hanya satu bidang ilmu. Kalau kita sekarang ilmu tafsir aja kan begitu ya. Ada ilmu hadis saja. Bayangkan dahulu itu satu orang tapi menguasai banyak sekali bidang, dan ternyata di surat Al-Kahfi itu ada di situ kuncinya. Di surat Al-Kahfi itu ada 3 pokok bahasan yang kemudian menjadi landasan bagi ulama-ulama terdahulu dalam belajar agama. Tidak seperti sekarang ya. Yang pertama adalah di surat Al-Kahfi itu menjelaskan tentang akidah. Jadi dulu itu orang-orang hebat seperti Imam Syamsuddin Az-Zahabi ini betul-betul tidak mengenal istilahnya kalau sekarang banyak main lah begitu ya. Banyak main tuh benar-benar berkurang. Jadi kalau kita baca biografinya orang-orang ulama seperti ini, kesehariannya mereka adalah orang-orang yang betul-betul berteman dengan Al-Quran dan hadis. Itu luar biasa. Kalau dibaca sejarahnya itu, setiap hari itu beliau menghafal atau murojaah Al-Quran. Bayangkan itu, tiap hari itu diulang. Dan itu sudah menjadi amalan biasa. Jadi kalau kita ngobrol gitu, beliau mah ya murojaah gitu. Dan dikatakan berapa? Coba kira-kira gurunya berapa kira-kira? 10? 50, 100, tidak. Beliau menyebutkan guru saya ada 1.300 syekh pada masa itu. 1.300 syekh. Bayangkan, kita mau paling berapa ya? 10 juga udah kebanyakan. Beliau berguru kepada 1.300 syekh pada masa itu. Bisa dibayangkan keilmuannya, makanya beliau menyandang ulama, berbagai macam disiplin ilmu beliau kuasai. Nah, dulu di kota Damaskus, beliau pernah ditunjuk juga sebagai khatib, sebagai pengajar, dan menjadi guru besar. Guru besar di sejumlah perguruan tinggi ya, terutama dalam bidang hadis. Jadi memang kalau kita perhatikan dulu itu, seperti tidak ada sekolahnya ya, seperti formal sekarang gitu. Ternyata di Al-Kahfi itu ada yang kedua itu tentang metodologi berpikir. Jadi dulu itu belum ada tuh yang menyusun, metodologi ilmiah tuh begini, itu belum ada dulu ya. Maksudnya belum terkodifikasi gitu.
baru sebatas konsep pada saat itu. Tapi secara luar biasa dahulu sudah betul-betul menerapkan metodologi-metodologi dalam berpikir. Sehingga saat ini kita mendapati banyak kitab-kitabnya yang sampai sekarang kita baca, dan itu sudah berusia lebih dari 500 tahun. Bayangkan, sekarang sudah 2023. Beliau sendiri lahir 1274 Masehi, sudah berapa ratus tahun, tapi kitabnya sampai saat ini masih kita pelajari. Itu ya. Nah, beberapa disiplin ilmu, beberapa karya yang beliau pernah susun, ya, itu kurang lebih ada 200 karya. Kitab yang pernah beliau susun selama masa hidup kurang lebih ada 200 karya. Bisa dibayangkan, kita mah satu aja kelabakan. Beliau melahirkan 200 karya. Dan dari 200 karya itu sampai dengan hari ini 90 kitab masih dipelajari. 90 kitab. Salah satunya adalah Al-Kabair yang kita pelajari saat ini. Saya bacakan beberapa di antaranya. Karya-karya beliau adalah Tarikh Al-Islam. Kemudian ada juga Siyar Al-Alam An-Nubala, Mizan Al-I'tidal, Al-Ibar fi Khobar Man Ghobar, Al-Mughni fi Ad-Du'afa, Al-Kashif, dan Tazkirah Al-Huffaz. Banyak kitab-kitab beliau ya. Dan ini masih beberapa saja dari 200 itu. Nah, terakhir beliau semasa hidupnya itu mendapatkan cobaan luar biasa. Di akhir hayatnya, 7 tahun sebelum beliau meninggal, beliau diberikan cobaan yang luar biasa, yaitu matanya buta. Matanya buta 7 tahun sebelum beliau meninggal. Nah, pada saat buta itu, beliau karena memang beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, kemudian juga hadis, maka pada saat setelah beliau buta itu, beliau hanya mengajar saja, tidak lagi menulis. Jadi dicukupkan sama beliau hanya 200 karya kitab yang beliau susun. Salah satunya Al-Kabair ini. Begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa Imam Syamsuddin Az-Zahabi ini bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, fasih sekali di dalam ilmu-ilmu agama. Baik. Kita masuk ke pembahasan inti bahwa di dalam Al-Kabair itu ada salah satu bagian yang menarik sehingga menurut saya ini perlu diangkat, yaitu terkait dengan air kencing. Ini sepele nih. Jadi saya berpikir air kencing ini kan terlihat sepele ya. Agama kita itu luar biasanya, hal sepele justru bisa menjadi masalah kalau tidak diperhatikan dengan baik dan kalau tidak dilengkapi dengan ilmu ya. Nah, pertama beliau menjelaskan tentang anjuran bersuci. Ini di awal-awal pembahasan kitab Fathul Qorib, kalau yang masih ingat, bahwa bersuci itu adalah hal pertama. Toharoh itu adalah hal utama yang dibahas di semua kitab fikih. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah memang untuk betul-betul diri dan jiwa kita supaya suci. Nah, ini salah satunya. Apa perintah di dalam Al-Qur'annya? Ini seperti di Al-Mudathir ya, ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222 betul. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik. Nah, masuk ke pembahasan air kencing. Di dalam syariat, air kencing ini menjadi salah satu bahasan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di masalah yang ke-36. Saya sengaja lompat dari 1 sampai dengan 70, saya ambil tengah-tengah. Itu ada tengah-tengahnya terkait dengan air kencing, khusus pembahasan ini. Kenapa demikian? Ternyata air kencing ini menjadi salah satu hal yang menjadi dosa besar. Kok bisa begitu ya? Ini kajiannya. Pertama, kita akan melihat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas, dari Anas ya. Dan ini hadis riwayat dari Ad-Daruqutni dalam sunannya nomor 549. Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu.
Ya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing. Spesifik ya. Ini spesifik, airnya adalah air kencing. Karena sesungguhnya, ini yang menarik kalimat ini. Karena sesungguhnya fa inna ammata, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Saya ulangi. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Siksa kubur banyak berasal dari air kencing. Itu ya. Itu pembuka. Nah, kok demikian nih? Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi dahulu pada saat agama Islam sebelum adanya Rasulullah SAW, ternyata kencing ini sendiri ada di dalam ajaran-ajaran umat terdahulu. Injil, Zabur, Taurat. Ternyata ini juga ada terkait air kencing ini. Kalau menyucikan air kencing kita sudah bahas nih di Fathul Qorib ya. Ada najis. Yang pertama itu apa? Yang ringan. Mukhaffafah. Kemudian yang tengah mutawassithah. Kemudian yang ketiga mughalladhah. Nah, air kencing yang termasuk ini, air kencing yang mana? Mukhaffafah atau mutawassithah? Mutawassithah. Karena di bahasan sebelumnya bahwa najis mukhaffafah itu adalah najis dari bayi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air ASI. Itu ya, itu mukhaffafah. Selain itu berarti mutawassithah. Kalau mughalladhah itu sederhana mengkategorikannya, yaitu najis anjing dan babi. Itu mughalladhah. Berarti selain kedua itu di tengah mutawassithah. Nah, terkhusus yang kita bahas ini adalah mutawassithah. Air kencing kita orang dewasa atau yang bukan dari 2 tadi, mukhaffafah dengan mughalladhah. Nah, jadi dulu Bani Israel itu kalau ada pakaiannya yang terkena kencing, ada kecipratan begitu, mereka gunting. Ini ajaran terdahulu begitu. Jadi kalau nempel langsung digunting, dibuang. Karena bagi mereka memang seperti itu, Pak. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 346. Hadisnya panjang, tapi saya ringkas begini. Dari Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Jadi Rasulullah keluar menemui kami, di sahabat ini. Beliau membawa tameng kulit di tangannya, lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam meletakkannya. Jadi Rasul itu kalau mau buang hajat itu membawa tamengnya dan jauh dari lingkungan sahabat. Gitu. Jadi kalau mau buang hajat itu bawa tameng supaya apa? Memang tidak terlihat orang. Nanti ada adabnya, itu menjadi adab untuk kita. Nah, kemudian ada yang lain itu orang Yahudi mencela. Gitu, mencela. Nah, sebagian orang berkata, ini maksudnya berkata ini mencela Nabi ya, mencela Nabi. Ke Rasul itu bilang, lihat orang ini, maksudnya ke Rasul nih. Dia buang air seperti wanita buang air, artinya kayak orang malu-malu gitu. Dianggapnya Nabi bawa tameng kayak orang malu-malu. Padahal memang seperti itu nanti syariatnya, tidak boleh ada orang yang melihat gitu. Nanti menjadi sunnah. Nah, kemudian ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar orang Yahudi ini ngomong gitu. Karena memang nadanya itu nada mencela gitu. Beliau bilang, "Tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel?" Gitu. Jika air kencing mengenai mereka, ini penjelasan Nabi terkait dengan kaum Yahudi sebelumnya yang menggunting pakaiannya pada saat terkena najis. Tidakkah engkau tahu siksa yang menimpa seorang lelaki Bani Israel? Maksudnya ini siksa kubur ya. Kemudian jika air kencing mengenai mereka, mereka biasa mengguntingnya dengan gunting tuh. Ini hadis riwayat sahih di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 346. Lalu lelaki itu melarang mereka sehingga dia disiksa dalam kuburnya. Begitu ya. Jadi umat terdahulu kalau kecipratan, orang-orang Yahudi ini yang tahu memang memegang teguh ajaran sebelumnya, itu mereka menggunting pakaiannya kemudian mereka bersolat atau melakukan ibadah. Sampai segitunya.
Maka kemudian syariat ini disempurnakan oleh Nabi, tidak memberatkan kan? Bisa dengan air. Tidak menggunting, kita tidak ada syariat untuk menggunting itu. Tapi adanya adalah dengan mencucinya. Gitu ya. Sampai situ mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kita tadi coba pahami bahwa kencing ini menjadi penyebab dari siksa kubur. Ya, itu harus digarisbawahi. Ada riwayat yang menyatakan ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini orang yang dekat dengan Nabi. Sehingga kalau ada apa-apa itu orang yang paling tahu gitu. Jadi informasinya cepat sampai. Lagi-lagi memang hadisnya panjang, saya bacakan ininya saja, terjemahannya saja. Terjemahannya kurang lebih beliau bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa. Ini ceritanya, memang panjang hadisnya, ini ceritanya Rasulullah sedang berjalan melalui satu kuburan. Satu atau dua kuburan ya, di sini ada dua. Kemudian Rasulullah mendengar bahwa dua orang ini sedang disiksa di alam kuburnya. Memang Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh Allah, mukjizat, mampu mendengar yang gaib. Dan itu tidak dimiliki oleh selainnya ya. Salah satu mukjizat beliau. Sehingga ini menjadi iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita, bagaimana kita memahami sesuatu yang gaib kalau tidak ada orang yang menjadi role model. Kalau tidak ada orang yang memang menjelaskan itu kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Maka Allah memang sengaja menurunkan Nabi Muhammad dan diberikan kelebihan untuk mendengar yang gaib. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa memang perkara itu benar. Gitu ya. Jadi siksa kubur ini garis bawahi adalah benar adanya. Gitu. Nah, kemudian sesungguhnya keduanya ini disiksa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas mendengar kedua orang ini disiksa. Kemudian dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat. Jadi kata Rasul, ini bukan perkara yang berat, zina tidak, mencuri tidak, gitu ya. Kita kan tahu ada dua dosa besar, satu zina, dua musyrik. Satu musyrik, dua zina. Atau yang ketiganya adalah membunuh. Kita tahu itu lazim sekali. Ternyata bukan hanya itu di kitab ini, ada 70. Nah, kata Nabi, mereka tidak membunuh. Mereka juga tidak musyrik. Mereka juga tidak berzina. Tapi apa yang mereka lakukan? Masalah kencing. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Artinya auratnya kemana? Mana? Makanya tadi kenapa Nabi membawa tameng pada saat mau buang hajat, supaya tidak ada orang yang melihat aurat beliau. Itu satu. Adapun yang lainnya, berarti yang kedua nih, dia dahulu berjalan melakukan mamimah, adu domba. Jadi memang ini orang yang suka adu domba. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Nabi, mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua ya. Jadi mengambil pelepah kurma, kemudian dibagi dua yang masih basah, kemudian beliau tancapkan di kedua kuburan itu. Apa harapannya, apa doanya? Selama si pelepah kurma ini tidak kering, mudah-mudahan Allah mengurangi siksa kuburnya. Sehingga ini yang menjadi nanti syariat, di mana kalau di kuburan harus ditanami pohonan, karena memang pohon-pohon itulah nanti yang akan bertasbih untuk si mayat, jenazah. Ini dasarnya, asarnya ini. Nah, hadis lain yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ini nomor 3012. Inni marartu biqabraini yu'azzabani. Ini juga hadis lain yang menjelaskan itu. Fa ahbabtu bi syafa'ati ayyuraffaha anhuma madamal ghusnani ratbaini. Artinya, aku melewati dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Ini redaksi lain. Jadi sahabat itu mendengar Nabi, ini redaksi lainnya. Maka aku suka agar siksa keduanya diringankan selama kedua pelepah kurma itu masih basah. Pertanyaan pertama, ini orang Yahudi atau orang Muslim atau orang non-Muslim? Kira-kira yang Nabi doakan ini? Muslim kan ya? Jelas ini Muslim, tapi disiksa hanya karena air kencing. Nah ini pertanyaan besar.
Oke. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan yang pertama. Kenapa kok, maksudnya pertanyaan pertama, kenapa air kencing itu bisa menyebabkan kita disiksa di kubur? Ternyata ada masalah utamanya. Pada saat kita kencing, itu cempretan airnya itu mengenai pakaian kita, apalagi pakaian untuk sholat. Ini masalah. Ini masalahnya. Coba perhatikan di kita. Ini memang wabil khusus ya, wabil khusus. Saya mengingatkan diri saya sendiri ya. Kalau kita ke rest area umpamanya, rest area itu kan ada yang berdiri, ya kan, toilet berdiri. Itu kadang-kadang tidak ada penghalang. Bayangkan itu kalau kena cempretan kencing kita sendiri. Apalagi di situ sudah banyak kencing-kencing orang lain juga. Wah, itu luar biasa itu. Hadis ini penjelasan di hadis lainnya itu dijelaskan oleh Nabi bahwa orang ini pada saat kencingnya itu ke tembok sehingga cempretan airnya mengenai pakaiannya. Ini diperjelas di hadis lain. Pantulannya itulah yang bermasalah. Sudah memang berdirinya itu kan tanzih ya. Tanzih, tidak berdosa sebenarnya tapi lebih ke adab saja. Karena sunnahnya adalah jongkok. Tapi berdiri pun di kondisi tertentu tidak masalah. Namanya tanzih ya. Tidak berdosa gitu. Hanya kurang adab saja, tidak mengikuti Rasul. Nah, di sini masalahnya yang harus kita betul-betul pahami, yang betul-betul harus kita koreksi mulai saat ini adalah bagaimana kencing kita. Sekarang, kalau di rumah umpamanya, itu kan ada umpamanya ada toilet jongkok atau toilet duduk lah, toilet duduk. Coba kita ke toilet duduk, itu kan bisa mantul itu. Coba kalau itu mantul kemudian kena ke kulit kita atau ke pakaian kita, kemudian kita pakai sholat berulang, kira-kira gimana itu? Sepele sih, tapi itu yang harus kita perhatikan. Makanya pada kesempatan ini barangkali saya mengingatkan saja sendiri dan umumnya kepada kita yang ada di sini bahwa lebih hati-hati di dalam menjalankan syariat. Ya, jangan sampai sudah kita bertahun-tahun ibadah tapi ternyata hilang semuanya pada saat kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perlihatkan itu ternyata kosong. Maka apa? Di hadisnya itu berapa banyak orang yang sholat, gunungan sholatnya itu tapi tidak membawa manfaat baginya. Ya hanya segunungan saja, diperlihatkan saja ini loh pahala kamu. Tapi ini semuanya hangus karena kamu tidak memperhatikan hal-hal detail dalam beribadah. Dan ini salah satunya. Makanya kenapa fikih itu menjadi penting di dalam ibadah gitu. Karena hal sepele bisa menjadi penggugur dari dosa-dosa, penggugur dari pahala yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, itu satu. Jadi kita harus mulai sekarang, kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana cara kita buang air kecil dan besar. Apalagi kalau ada toiletnya toilet jongkok, toilet duduk. Toilet duduk itu kan apalagi itu, kemana-mana itu. Dan semua area yang, mohon maaf ya, jadi kan begini ya, berarti semua area itu kemungkinan besar kena cipratan air kencing itu sebagian besar kena. Mohon maaf dari pantat kita gitu ya. Itu sebagian besar kena. Berarti secara fikih harus semuanya dibersihkan. Mau tidak mau itu. Kalau mandi sih enggak apa, cukup itunya saja yang dibersihkan. Karena bagaimana kita tahu mana area yang tidak terkena dan terkena gitu mana. Sehingga lebih baiknya adalah semuanya kalau memang itu jongkok. Kecuali kita bisa pastikan tidak ada cempretan air gitu. Air kencing maksudnya. Baru gitu. Tapi ini kan kita nggak tahu. Nah, sehingga ini yang betul-betul kita harus. Nah, begitu ya. Jadi luar biasa ini. Kalau kita ingat-ingat, barangkali berapa ibadah kita yang bisa gugur karena itu ya. Nah, tapi ada di fikih itu begini. Ini yang harus jadi catatan. Di fikih itu yang diperlukan hanyalah upaya. Berupaya saja bahwa kalau seandainya kita kira-kira nih ada cempretan air kencing maksudnya, kemudian kita bersihkan saja.
Ternyata aktualnya ada di bagian lain umpamanya. Apa kata fikih? Tidak ada masalah. Karena yang dilihat nanti upaya. Karena kan kita tidak tahu tuh cempretan itu kemana aja kan. Kita nggak tahu. Kecuali cempretan itu ada warna kan begitu ya. Kalau ada warna ya kita kan bisa tahu bintik-bintiknya ada di mana. Kita bisa bersihkan. Atau ganti pakaian sekalian. Tapi karena ini memang tidak ada warna yang bisa kita lihat. Maka kata fikih tidak ada masalah selama mana bagian yang kamu tahu itu terkena, itu aja yang dibersihkan. Sampai sini clear ya? Itu yang harus menjadi catatan. Jadi jangan juga terlalu over gitu. Wah, ini tadi gimana? Jangan juga begitu gitu ya. Baik. Dari situ diturunkanlah sunnah-sunnah pada saat kita buang air besar atau kecil. Yang pertama adalah buang air itu haruslah di tempat yang jauh. Artinya tidak di lingkungan masyarakat atau yang memang biasa orang berlalu lalang. Maka Nabi tadi menganjurkan pada saat ada kumpulan, Nabi memisahkan diri dan itu posisinya jauh. Gitu. Posisinya jauh dan tidak terlihat. Itu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Qurad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju tempat buang air. Dan kebiasaan beliau, jika menginginkan buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh. Ini catatannya ya. Mungkin ini kalau zaman dulu ya, sebelum ada toilet di rumah gitu kan ya. Kalau dulu belum ada toilet, maka harus ke jauh. Kenapa? Karena kalau dekat takut mencemari lingkungan. Sampai segitunya Islam ya. Alhamdulillah kita menjadi kaum muslimin. Dan hadis ini riwayat An-Nasa'i dan ini sahih nomor 16 ya, disahihkan oleh Syekh Albani juga ya. Ada di silsilah as-sahihah ya, nomor 1159. Ini semua saya masukkan hadis sahih. Berikutnya, sunnahnya juga buang air besar ataupun kecil tidak boleh sembarangan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-mala anis salasata, al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariq wa zilli. Bahwa dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari tempat yang membawa laknat. Ini ada 3 tempat yang bisa membawa laknat. Yang pertama adalah buang hajat di tempat-tempat berkumpulnya air. Allah laknat itu. Ada genangan air tidak mengalir nih. Ada genangan air. Balong umpama gitu ya. Ini jadi harus jadi perhatian nih. Umpamanya ada balong atau apapun, genangan air. Kemudian kita mohon maaf buang hajat di situ. Dan ini kan lazim ya di kampung ya. Lazim ini. Padahal hadisnya jelas, tidak boleh. Tidak boleh di tempat yang memang berkumpulnya air. Artinya tidak mengalir. Aromanya kan beda ya. Balong. Nah itu justru kalau menurut hadis ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua nih, selain tadi tempat berkumpulnya air adalah di jalan raya. Jalan raya, masalah. Tapi ini memang ini ya. Ya kalau tidak pakai syariat ini hajar-hajar aja gitu ya. Di jalan raya juga tidak boleh. Nah maksudnya begini, jalan raya ini jangan diibaratkan di tol ya, sahanu buang hajat di tol kan gitu. Maksudnya adalah jalan itu biasa dilalui oleh orang. Tiba-tiba di situ kita melihat ada kotoran, mohon maaf, haram itu hukumnya. Begitu ya. Jadi jalan raya jangan diartikan jalan besar, enggak. Jalan yang biasa dilalui oleh orang, begitu. Nah, yang ketiganya adalah tempat bernaung, wadzilli, tempat bernaung. Nah, tempat bernaung ini kan dulu umpamanya ada di bawah pohon kurma kalau dulu ya. Nah, kalau kita sekarang di mana umpamanya? Ada misalnya tempat nongkrong gitulah, di mana di sini, di Otang umpama, di pos ronda. Haram itu hukumnya. Nah, Allah laknat kalau ada orang yang coba-coba umpamanya di situ.
Begitu ya. Jadi 3 yang tidak boleh kita lakukan terkait buang hajat ini. Yang pertama tadi adalah tempat berkumpulnya air. Yang kedua di jalan raya atau jalan yang biasa dilewati oleh orang. Dan yang ketiga adalah tempat bernaung atau tempat orang memang di situ biasa untuk berteduh. Itu haram hukumnya ya. Nah, jadi kesimpulannya di dalam Al-Kabair pasal ke-36 terkait air kencing ini adalah begitu agungnya agama Islam, bahkan perkara yang air kencing saja itu diperhatikan. Karena ternyata air kencing itu bisa menjadi masalah di kemudian hari apabila kita tidak perhatikan. Maka kita selaku orang-orang yang mengaji seperti ini harus betul-betul lebih waspada, lebih perhatian ke hal-hal yang memang sifatnya fikih ini. Ini penting sekali ya, karena untuk kesempurnaan ibadah kita. Jadi memang dari hadis-hadis yang telah dikemukakan tadi, itu bisa menjadi dasar untuk menguatkan keimanan kita bahwa siksa kubur itu nyata. Ini penutup saya di kajian malam hari ini. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 21. Ini khusus menjelaskan tentang ini, ya. Menjelaskan tentang siksa kubur yang dekat terkait dengan air kencing ini. Itu di surat, saya ulangi, di surat As-Sajdah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat. Apa azab yang dekat itu? Azab yang lebih besar di akhirat, kemudian mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini azab yang dimaksud adalah azab kubur. Jadi dikatakan di ayat ini, azab yang paling dekat ke kita sebelum akhirat itu adalah azab kubur. Maka di ayat ini maksudnya kita betul-betul harus memperhatikan terkait ini. Karena dari hadis-hadis yang sudah dijelaskan, bukan kemusyrikan, bukan zina, bukan pembunuhan yang menyebabkan kita disiksa, tapi hanya karena air kencing semata. Ya, itu saja. Barangkali kalau nanti ada tanya jawab dipersilahkan. Dari saya barangkali itu. Enggak.